Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekotoksikologi kelas M04. Nah, di sini izinkan saya selaku reviewer untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Lupiana dengan NIM 215080101111118 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Adapun isi dari materi review jurnal ini yaitu nanti kita akan membahas tentang identitas jurnal, lalu ada juga bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini nanti terdapat latar belakang masalah, lalu juga terdapat lokasi dan subjek penelitian, lalu terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini, lalu terdapat metode, hasil, dan juga kesimpulan. Lalu di bagian terakhir itu terdapat penutup yang isinya adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah saya pelajari ini gitu. Next. Nah, ini merupakan halaman depan atau cover, ya pokoknya halaman depan dari jurnal yang saya review. Ya, ini merupakan halaman depannya. Jurnalnya saya dapatkan sumbernya dari Google Scholar. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu identitas jurnal. Judul jurnal yang saya gunakan itu berjudul Identifikasi Pencemaran Logam Berat Timbal atau PB dan Seng atau ZN di Air Permukaan dan Sedimen Waduk Saguling, Provinsi Jawa Barat. Nama jurnalnya itu adalah Jurnal Reka Lingkungan, volume 6, nomor 2, dan memiliki 12 halaman. Dia diterbitkan pada tahun 2018 dan ditulis oleh 3 orang, yaitu Julia Putri Adani, Eka Wardani, dan Kancitra Parmawati. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Nah, Waduk Saguling itu dibangun pada sekitar Februari 1985. Waduk Saguling itu merupakan salah satu waduk dari 3 waduk besar yang ada di sekitar aliran Sungai Citarum, Jawa Barat gitu. Nah, Waduk Saguling itu awalnya dibangun dengan tujuan untuk membendung aliran air Sungai Citarum dengan tujuan untuk pembangkit listrik tenaga air, yang mana PLTA ini tuh digunakan untuk sekitar Jawa Bali gitu. Pokoknya tuh dulu dibangun dengan tujuan itu gitu. Nah, sepanjang perjalanannya Waduk Saguling ini tuh banyak dimanfaatkan dalam usaha budidaya ikan. Ini dia tuh utamanya dimanfaatkan dalam usaha budidaya ikan. Terus bisa juga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di sekitar wilayah Jawa dan Pulau Bali. Terus juga untuk irigasi warga sekitar Cianjur dan daerah sekitarnya, dan berkembang hingga menjadi pariwisata juga gitu. Namun kini kualitas air di Waduk Saguling itu telah tercemar akibat dari limbah masukan dari industri, domestik, pertanian, pertambangan, dan limbah buangan dari budidaya ikan itu sendiri gitu. Nah, dari sekian unsur yang mencemarinya gitu, salah satu unsur yang mencemarinya itu adalah logam berat gitu. Nah, sebenarnya itu telah banyak penelitian atau pemantauan yang dilakukan gitu terhadap kondisi Waduk Saguling ini, tapi mereka itu penelitian yang telah dilakukan itu tuh hanya berfokus pada kondisi airnya saja gitu, kondisi air di Waduk Sakulingnya aja, sehingga pada beberapa penelitian sebelum-sebelumnya itu mereka belum berhasil untuk mendeteksi keberadaan logam berat di waduk ini gitu. Padahal, kenapa tidak terdeteksi? Sekali lagi karena ya itu karena mereka hanya berfokus di kondisi airnya aja gitu. Mereka hanya melihat airnya aja. Padahal kan terdapat kemungkinan bahwa logam berat itu tersebut itu juga bisa mengendap pada sedimen gitu. Sehingga makanya ketika dicek airnya aja itu nggak terdeteksi gitu. Kenapa logam berat itu bisa mengendap pada sedimen? Karena logam berat itu densitasnya lebih besar daripada air. Makanya
dia mengendap. Selain itu kadar oksigen terlalu yang rendah serta pH yang basah akibat masukan limbah industri itu juga bisa menjadi pencetus atau faktor yang mendorong logam berat itu mengendap di sedimen. Nah, selanjutnya itu adalah lokasi dan subjek. Tentu aja karena permasalahannya adalah Waduk Sangguling, tentu aja jadi lokasi utama penelitian ini itu terdapat di Waduk Sangguling, daerah Cianjur, Jawa Barat. Dan subjek utama yang diteliti yaitu konsentrasi logam berat, khususnya timbal atau Pb dan seng atau Zn. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada titik sampling atau stasiun atau ya titik pengambilan sampel gitulah yang telah ditentukan oleh peneliti itu ada 12 titik di sekitar Waduk Saguling. Itu titik pertama itu dinamai stasiun 1A, itu dia berlokasi di Nanjung di Sungai Citarum. Lalu stasiun kedua itu stasiun 1B, yaitu di Trasbum Batu Jajar, masih di Sungai Citarum juga. Terus stasiun berikutnya itu ada di Cihaur, Kampung Cipendei. Stasiun berikutnya di Cimerang, Muara Cihaur, Kampung Maroko. Stasiun Muara Cipatik, Stasiun Muara Ciminyak, itu di fokusnya itu di lokasi perikanan jaring terapungnya. Terus di Muara Cijere, Muara Cijambu. Lalu ada juga di dekat Intake Structure, di Tail Race, dan yang terakhir itu di Sungai Citarum setelah Tail Race di Bantar Caringin. Nah, itu pokoknya 12 titik. Ini bisa kita lihat di gambar ya. Ini merupakan peta persebaran titik samplingnya di sekitar aliran air Sungai Citarum dan di sekitar Waduk Saguling. Kita bisa lihat di sini ya. Ini pokoknya persebaran titik samplingnya ada 12. Terus habis itu ini tujuan penelitiannya. Penelitian ini tuh memiliki tujuan utama untuk menganalisis konsentrasi logam berat Pb dan Zn, timbal dan seng yang terkandung dalam air maupun sedimen di Waduk Saguling. Jadi ini peneliti ingin tahu berapa sih konsentrasi logam beratnya gitu. Berapa konsentrasi Pb dan Zn yang ada di air maupun di sedimen Waduk Saguling gitu. Jadi mau dicari tahu itu lewat penelitian ini. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberi informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat tentang kondisi Waduk Saguling yang sebenarnya. Mereka kan mengira mungkin selama ini Waduk Saguling itu keadaannya ya baik-baik saja gitu. Padahal apabila diteliti-teliti itu sebenarnya tidak juga gitu karena Waduk Saguling sudah lumayan tercemar. Next, kita masuk ke bagian metode penelitian. Nah, eh, yang pertama itu adalah pengambilan sampel. Sampel yang digunakan itu ada dua macam, ada sampel air dan sampel sedimen. Nah, kalau yang sampel air ini itu perlakuannya itu 600 mili air sampel itu diambil dari tiap titik sampling itu dari 12 stasiun tadi itu masing-masing diambil 600 mili, diambil pada kedalaman 0,2 sampai dengan 5 meter, lalu diawetkan dengan asam nitrat 80% sebanyak 11 mili, lalu dibawa dengan cooler box ke lab. Nah, sedangkan kalau yang sampel sedimen itu perlakuannya itu diambil pakai Ekman Grab pada kedalaman 0 sampai dengan 10 cm sebanyak 3 kilogram. Lalu dimasukkan ke dalam plastik, dibawa dengan cooler box. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan di laboratorium. Gitu. Nah, step yang kedua yaitu analisa timbal dan seng untuk sampel air. Untuk sampel air. Nah, perlakuannya itu 600 mili sampel air yang diambil itu dipanasin hingga menjadi 25 mili. Terus kemudian ditambahin larutan aqua regia sebanyak 40 mili. Lalu kita panasin dalam water bath selama 8 jam, lalu disaring ke dalam wadah. Lalu diencerkan kembali menggunakan aquades hingga menjadi 50 mili, lalu pindahkan ke botol vial. Nah, ketika sudah di botol vial, barulah kita bisa ukur kandungan logam beratnya menggunakan alat yang namanya ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Jadi ini tuh memang alat yang sudah didesain khusus untuk bisa mengukur kandungan logam berat gitu. Jadi ini merupakan salah satu alatnya itu ICP-MS itu. Nah, selanjutnya itu ada step yang ketiga, itu analisa PB dan ZN untuk sampel sedimen. Nah, ini untuk yang sampel sedimennya. Sampel sedimen itu dikeringkan dengan oven dengan suhu 105 derajat Celcius sampai benar-benar kering. Pokoknya sedimen itu benar-benar kering, nggak ada airnya sama sekali. Lalu ketika udah kering itu diambil 3 gram, ditambahkan 40 mili aqua regia, lalu dipanasin lagi di water bath selama 8 jam, disaring ke dalam wadah 25 mili, diencerkan menggunakan aquades hingga menjadi 50 mili, lalu diukur kadar logam beratnya menggunakan alat yang sama seperti yang sampel air, yaitu menggunakan ICP-MS. Itu alatnya masih sama. Gitu.
Terus nanti ketika sudah diukur menggunakan itu ya nanti bisa langsung ketahuan gitu datanya berapa. Lalu step yang keempat itu melakukan analisis data. Nah, jadi kan tadi kita udah ukur nih menggunakan alat yang namanya ICPMS itu. Itu kan nanti langsung keluar tuh nomor-nomornya, berapa kadar PB-nya, berapa kadar sengnya, berapa kadar ZN-nya gitu. Nah, ini langsung kita buat tabel tabulasi datanya seperti ini. Ini udah terbentuk ya tabel tabulasi datanya. Nah, untuk parameter temperatur, pH, dan DO, itu kita mengukurnya langsung di lapangan ya. pH tentunya dengan pH paper, DO dengan deometer, dan temperatur itu dengan termometer. Itu diukur langsung di lapangan dan langsung kita masukin datanya ke dalam bentuk tabel seperti ini dan disatuin dengan data-data lainnya, parameter lainnya gitu. Pokoknya membentuk tabel tabulasi data gitu. Nah, eh, kalau udah dibentuk kayak gini, kita kan jadi bisa lihat ya, di mana bagian yang merah itu adalah bagian-bagian yang dia melebihi baku mutu. Dari sini aja tuh udah bisa kelihatan di sini ya. Ini tuh dari 12 titik ZN ini tuh benar-benar melebihi baku mutu semuanya. Ya, konsentrasi ZN ini. PB ini beberapa ada yang melebihi baku mutu tetapi masih cukup aman karena lumayan banyak juga yang masih memenuhi baku mutu. Kemudian DO. DO ini baku mutunya itu minimal 4, tapi ternyata banyak juga stasiun-stasiun yang dia tuh DO-nya kurang dari 4 gitu. Jadi kurang dari baku mutu. Berarti kan itu nggak baik ya. Jadi kayak ini penting sih. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama itu membahas tentang konsentrasi logam berat Pb atau timbalnya, ya di air. Timbal di air. Konsentrasi logam berat Pb di air itu berkisar antara 0,005 sampai dengan 0,421 mg per liter. Nah, titik tertingginya itu ada di Nanjung, ini, dan terendahnya ada di Muara Ciminyak. Nih, di sini. Kita bisa lihat ini garis merah ini merupakan baku mutu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 daerah yang atau 3 lokasi yang melebihi baku mutu. Itu ada di Nanjung sebesar 0,0421 mg per liter, di Muara Cicijere sebesar 0,031 mg per liter, dan dekat Intake sebesar 0,041 mg per liter. Nah, ini kita bisa lihat grafik konsentrasinya ya. 3 lokasi yang melebihi, sisanya masih cukup aman. Next, ini adalah hasil konsentrasi logam berat seng atau ZN di air. Itu berkisar antara 0,1441 hingga 0,597 mg per liter. Tertingginya itu ada di Cihaur, di sini. Dan terendahnya itu ada di Cimerang. Nih, di sini. Nah, kita bisa lihat ya dari grafik konsentrasi ini, konsentrasi logam berat seng di air ini, kita bisa lihat kalau ini baku mutunya yang garis merah ini. Hampir semuanya, tidak hampir, bahkan semuanya dari 12 stasiun ini semuanya itu melebihi baku mutu. Jadi bisa dikatakan bahwa 12 lokasi titik sampling itu 12-12-nya itu melebihi baku mutu. Jadi ya tercemar sengnya sangat parah gitu. Karena hampir ada di tiap lokasi. Nah, selanjutnya itu eh, konsentrasi logam berat Pb dan Zn pada sedimen. Itu PB-nya itu berkisar antara 7,97 sampai dengan 26,72 mg per kilogram, sedangkan sengnya itu berkisar antara 38,93 hingga 234,87 mg per kilogram. Nah, kita bisa buat lagi tabel tabulasi datanya di sini, di mana bagian merah ini merupakan yang melebihi baku mutu. Bisa kita lihat di sini hanya satu, yaitu sedimen seng seng itu di sedimen di lokasi yang 1A, itu Nanjung, itu tuh konsentrasi seng di sedimennya itu melebihi baku mutu. Tinggi banget, sekitar 234,87. Nah, dari tabulasi data ini kita juga bisa lihat bahwa di sini jenis sedimen di sekitaran Waduk Saguling dan sekitarnya itu tuh rata-rata pasir dan lanau. Ya, pasir dan lanau bentuk sedimennya. Gitu. Nah, maka kesimpulannya adalah konsentrasi timbal di air itu berkisar 0,005 mg per liter hingga 0,0421 mg per liter. Konsentrasi seng atau Zn di air itu sebesar 0,1441 mg per liter hingga 0,5976 mg per liter.
Konsentrasi timbal atau Pb di sedimennya itu berkisar antara 7,9750 miligram per kilogram hingga 26,72 miligram per kilogram. Konsentrasi seng atau Zn di sedimennya itu berkisar antara 38,93 miligram per kilogram hingga 234,87 miligram per kilogram. Nah, bisa kita lihat ya di sini merah ini melebihi baku mutu berarti konsentrasi Zn atau seng di air ini tuh sudah sangat parah melebihi baku mutunya. Jadi bisa kita katakan bahwa Waduk Sangguling itu sudah tercemar logam berat dengan unsur yang mendominasi yaitu seng. Bahkan kita bisa lihat juga nih dari tabel ini tadi. Ini tuh seng benar-benar mendominasi. Jadi tuh Waduk Saguling sudah benar-benar tercemar sengnya tuh udah parah gitu lah. Hampir di setiap stasiunnya itu seng itu tinggi. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu penutup. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan yang saya simpulkan setelah mereview jurnal ini. Yang itu yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya itu jurnal ini tuh penyampaiannya sudah jelas. Bahasanya, kata-katanya itu sudah cukup untuk dimengerti dan sudah cukup jelas gitu. Terus juga materi yang diangkat itu tidak terlalu sulit sehingga begitu dibaca itu kita mudah untuk memahaminya gitu karena tidak terlalu banyak unsur-unsur yang atau kata-kata yang tidak dimengerti gitu nggak terlalu banyak. Jadi mudah gitu lah untuk dipahami. Terus juga saya merasa jurnal ini tuh sudah sangat lengkap dan sangat baik penataannya karena sudah banyak grafik dan tabel data gitu. Jadi memudahkan membaca aja kayak untuk memahami data-datanya, untuk melihat secara keseluruhan itu lebih mudah gitu dengan adanya grafik dan tabel data itu. Namun kekurangannya itu ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu parameter fisika dan kimia perairan yang dibahas itu belum cukup lengkap, seperti tidak ada BOD, COD, amonia, fosfat dan lain-lain gitu kan. Parameter fisika kimia perairan kan banyak ya, tetapi yang dibahas di jurnal itu hanya TSS, suhu, kekeruhan, terus juga apalagi gitu dan lain-lain banyak yang tadi tapi di luar itu tuh parameter fisika kimianya kan masih banyak lagi yang lain. Jadi alangkah lebih baik kalau keseluruhan parameter fisika kimianya itu dibahas semua. Jadi kita bisa benar-benar mengetahui secara mendetail kondisi waduk Sangguling gitu dan apa-apa aja sih yang mencemarinya gitu. Nah, sekian review jurnal dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.